Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita semua manusia adalah orang berdosa. Kita tidak bisa menyangkal bahwa kita telah melakukan banyak sekali kejahatan. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri, hanya memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Setiap harinya kita ada berbuat dosa. Maka sesuai dengan kata firman Tuhan, kita disebut sebagai hamba dosa. Hamba artinya bekerja untuk dosa, diperbudak oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Itu berarti kita jauh daripada kebenaran. Kita tidak berada di jalannya Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu hidup untuk kejahatan. Tidak bisa kita mengatakan saya orang baik, saya orang yang suci, orang yang kudus. Faktanya kita harus jujur, kita adalah orang-orang berdosa. Kita melakukan perbuatan jahat baik dalam bentuk tindakan, hati maupun pikiran kita. Oleh karena itu saudara-saudara, lalu apa akibat daripada dosa? Setiap kejahatan ada upahnya. Ada buahnya yang akan kita dapatkan, yang akan kita terima. Firman Tuhan di kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-20 sampai 21 di sini dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya kita jauh daripada kata benar, kita jauh daripada jalannya Tuhan, dan itu harus kita akui. Kita tidak boleh berbohong, kita harus jujur pada diri sendiri. Kita telah jauh daripada jalannya Tuhan. Lalu, apakah yang akan kita dapatkan daripada dosa-dosa yang kita lakukan? Di sini dikatakan yang ke-21, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Yang akan kita panen daripada dosa yang kita lakukan setiap harinya. Dikatakan di sini semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Akibatnya pertama-tama kita malu. Kenapa malu? Karena kita melakukan hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Tuhan yang begitu suci, Tuhan yang begitu kudus. Kita tidak layak menghadap Tuhan. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan sehingga membuat kita malu. Dan di sini dikatakan, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Dan kesudahan yang akan kita terima, yang akan kita jalani, akhir daripada segala dosa yang kita lakukan, di sini dikatakan kematian. Kematian di sini dalam bahasa aslinya sama dengan kata maut di ayatnya yang ke-23. Artinya apa? Kebinasaan yang kekal. Kita pastinya semua manusia akan mati. Kita mati akibat daripada dosa. Tetapi bukan hanya mati secara fisik, tetapi kematian yang kekal. Kita akan dilemparkan ke dalam neraka, dan pada akhir zaman kita akan dilemparkan kepada lautan api. Kita akan disiksa di situ, menderita siang dan malam selama-lamanya. Itulah buah atau kesudahan daripada dosa yang kita lakukan. Saudara-saudara, semua manusia harus memikirkan hal ini. Kenapa semua manusia harus memikirkan hal ini? Karena semua manusia adalah orang-orang berdosa. Dan kesudahannya sama, yaitu kematian atau kebinasaan yang kekal. Maut yang akan kita terima. Lalu bagaimana caranya supaya kita lepas daripada belenggu dosa ini? Bagaimana supaya kita bisa memperoleh pengharapan? Bagaimana supaya kita tidak usah dihukum oleh Tuhan? Kita melainkan beroleh sukacita di hadapannya. Kita bisa pergi ke surga. Saudara-saudara, satu-satunya cara, yaitu di sini dikatakan karunia Allah, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah menganugerahkan
keselamatan bagi kita. Karena dia begitu mengasihi kita. Dan anugerah keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak melalui siapapun manusia di dunia ini, kecuali hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka jangan cari jalan keselamatan, pengharapan kepada pribadi lain, karena mereka juga adalah orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah menjelma menjadi seorang manusia. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, untuk menanggung semua penghukuman dosa kita itu, untuk menggantikan kita, supaya kita beroleh pengharapan, kita beroleh pengampunan dan hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya di sini dikatakan di Roma pasal 6 ayat 23, karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kita semua menginginkan pengharapan yang kekal, keselamatan. Kita tidak bisa mendapatkannya dengan usaha perbuatan baik kita. Anugerah Allah, maka di sini dikatakan dia memberikannya sebagai karunia, anugerah secara cuma-cuma, pemberian secara cuma-cuma. Hidup yang kekal itu dia berikan kepada manusia, tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Saudara-saudara, Tuhan Yesus satu-satunya yang telah mati menebus dosa-dosa kita. Dan dia layak karena dia hidup sempurna. Dan dia satu-satunya yang telah mati dan bangkit kembali mengalahkan kematian. Dan dia satu-satunya yang pergi ke sorga, berkuasa atas segala sesuatu, dan menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kesempatan bagi kita, semua manusia, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Harus bertobat dan mengatakan, Tuhan Yesus, terimalah saya, ampuni dosa-dosa saya. Saya mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkaulah Juru Selamat saya satu-satunya. Tuhan, selamatkan saya. Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes pasal 6 ayat 40, barang siapa yang mengenal dan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepadanya, maka dia akan beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus pada akhir zaman. Saudara-saudara, apakah kamu mau menerima keselamatan ini? Apakah kamu mau menerima hidup yang kekal ini? Ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin.